Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang yang penasaran dengan kelanjutan kutukan dendam Kayako, si hantu tak tahu diri? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan mengabulkan keinginan kalian, di mana film ini berjudul Ju-on 2 tahun 2003. Kira-kira semengerikan apa teror di film kali ini? Apakah si Kayako ini benar-benar jahat atau memang cuman wanita yang tersakiti? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan seorang artis horor bernama Kyoko yang dijemput Kang Masashi yang merupakan tunangannya. Di tengah perjalanan, Masashi yang mendengar Kyoko akan menjadi bintang tamu dalam acara penelusuran goib ke rumah Kayako berusaha membujuk Kyoko untuk membatalkan proyek tersebut. Terlebih ia tidak ingin Kyoko yang sedang mengandung mengalami hal buruk, karena menurut Cenah, rumah Kayako telah menelan banyak korban akibat kutukannya. Akan tetapi, Kyoko yang membutuhkan cuan untuk pesta hajatan dan persalinan tidak menggubris hal tersebut dan meminta Masashi untuk fokus berkendara. Lah, belum juga mulut kering, Masashi malah menabrak sesuatu. Lantas saat ia mengeceknya, Masashi berkata jika ia telah menabrak seekor kucing hitam. Saat Kyoko melihat penampakan ceker pucat, Masashi yang panik memutuskan untuk pergi tanpa menghiraukan mitos pamali setelah menabrak kucing. Hingga di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sungguh suwe, mereka pun langsung mendapat kesialan secara instan, karena ternyata kucing hitam itu adalah kucing jadi-jadian milik Toshio. Di saat itu pula, Kyoko pun syok saat melihat Masashi tidak sadarkan diri, juga dengan kandungannya yang mengalami pendarahan ekstrim. Di keesokan harinya, Kyoko yang mengalami luka ringan terlihat menjenguk Masashi yang kini mengalami kritis. Masashi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tuyul Toshio seperti menanamkan sesuatu pada perut Kyoko yang mengalami keguguran pasca kecelakaan. Sepulangnya ke rumah, si ibu yang melihat Kyoko mengalami penyakit pelangap longo langsung meminta putrinya untuk beristirahat. Lantas di tengah kesedihan, Kyoko berkata jika andai saja kecelakaan itu tidak pernah terjadi, mungkin bayi dalam perutnya masih sehat walafiat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Kyoko yang mulai membaik tiba-tiba heran saat melihat lorong yang berantakan bak diacak-acak tuyul jabrig. Rupanya syuting. Tapi di saat itu pula, Kyoko pun heran saat Chiharu yang menjadi figuran menatap ke arah perutnya dengan tatapan penuh ketakutan. Di keesokan harinya, Kyoko yang melakukan check up seakan tak percaya saat si dokter mengungkapkan jika janin dalam perut Kyoko berkembang sangat pesat. Antara heran dan bahagia, Kyoko hanya bisa termenung. Singkat waktu di malam harinya, Kyoko pun heran saat melihat keadaan rumah yang sangat sepi. Lantas ia pun langsung mencari keberadaan ibunya. Kasa. Melihat ibunya malah tidur di luar, Kyoko berusaha untuk membangunkannya. My God! Bersamaan dengan munculnya tuyul Toshio, Kyoko pun panik saat menyadari jika ibunya telah tiada.
Di keesokan harinya, scene beralih pada seorang presenter kondang acara uka-uka bernama Tomoka yang sedang membahas peliputan rumah Kayako bersama bestinya yang bernama Megumi. Hingga di tengah perbincangan, datang seorang produser tampan bernama Sasuke yang langsung memberikan buku naskah tentang rumah terkutuk Kayako. Di mana kali ini, Sasuke meminta Megumi berpura-pura menjadi hantu guna mendongkrak popularitas acaranya. Namun jelas saja Megumi yang takut kesambat langsung menolak. Di malam harinya, Tomoka yang pulang ke kosan pun heran saat melihat gebetannya yang bernama Nori sudah ngejogrok di ruang tengah yang poek. Norika? Oi, Tomoka. Nara, akete kure yo. Lah, lantas yang tadi siapa? Sontak Tomoka pun heran dengan sosok yang tadi ia lihat. Hingga di tengah malam, Nori pun menginap dengan bebas di kamar bebeknya tanpa takut digerebek Pak RT. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Yame na yo, Norika. Sontak Nori pun heran karena kamar ini berada di posisi paling ujung. Lantas suara apakah itu? Di keesokan harinya, Tomoka terlihat berusaha menghafal naskah sembari OTW menuju rumah Kayako. Di saat itu pula, Nori yang khawatir berusaha menelpon bebeknya itu. Sontak Nori pun heran saat suara Tomoka tiba-tiba berubah menjadi suara Dilan Cepmek. Sesampainya di lokasi syuting, Megumi seakan tak percaya saat mendapat kesempatan untuk merias idolanya. Megumi pun kagum saat terakhir kali Kyoko membintangi film horor beranak dalam kardus. Di tengah perbincangan, Sasuke langsung memberikan arahan. Ia pun yakin jika munculnya sang ratu horor di rumah angker ini akan membuat acaranya semakin melejit. Hingga setelah persiapan selesai, Sasuke langsung mengajak Kyoko untuk memulai proses syuting. Namun di saat itu pula, Megumi yang akan pergi tiba-tiba merasakan aura aneh saat melihat noda hitam seperti bekas cepirit di lantai kamar. 今回はかつて実際にその事件は数年前原因不明の死を遂げその家です。今回のスペシャルゲストをご紹介いたしましょう。原瀬さん、こんにちは。 Di tengah prosesi syuting, Tomoka pun meminta Kyoko untuk mengungkapkan perasaannya saat pertama kali memasuki rumah terkutuk ini. Namun baru saja akan menjawab, tiba-tiba seorang kru terkaget-kaget saat mengaku mendengar suara aneh yang masuk ke dalam mikrofonnya. Di jeda syuting, Megumi terlihat berbincang-bincang dengan sang idola. Lantas, Megumi si kolektor jimat langsung memberikan salah satu jimatnya pada Kyoko untuk sekedar memberikan perlindungan menurut kepercayaannya. Hingga di tengah perbincangan, Sasuke yang datang langsung berkata sombral, kukira tempat ini serem banget, ternyata lebih mirip rumah subsidi. Kemudian, Sasuke meminta Kyoko untuk makan bersama krunya. Hingga saat mereka akan pulang, Kyoko pun heran saat Megumi yang terus memperhatikan noda hitam di lantai. Di tengah rasa penasaran, mereka pun bertanya-tanya dengan bekas noda apa itu. Sesaat sebelum pulang, Megumi pun kembali ke kamar untuk mengambil barang yang tertinggal. Sontak Megumi pun merinding saat sekilas melihat sosok hitam yang ngejogrok tepat di atas noda. Sementara di sisi lain, Nori yang baru pulang kerja terlihat kembali mendatangi kosan Tomoka. Dengan kunci serp yang ia bawa, Nori pun masuk ke kosan begitu saja. Omae, mada kini shiten no ka yo? Moshi moshi.
Yoshinori君？ Tomoka? Astagfirullah! Sontak Nori pun panik saat mendapat telepon dari Tomoka yang sedang OTW pulang. Dan kini, suasana kosan tiba-tiba menjadi poek. Saat malam semakin larut, Tomoka yang baru pulang pun heran saat melihat Nori ngejogrok di ruang tengah yang poek. My God, lagi! Sontak Tomoka pun syok parah saat melihat Nori tewas dililit rambut Kayako. Dan ternyata apa yang ia lihat kemarin adalah gambaran kengerian yang akan terjadi saat ini. Malang sekali, Tomoka dan Nori pun harus tewas sebelum sempat melaju ke jenjang pernikahan. Sementara di studio, Sasuke yang dikejar jadwal tayang terlihat kepoloran saat mengedit video syuting tadi siang. Tanpa menyadari penampakan ekstrim dalam videonya, Sasuke yang kepoloran bergegas menyeduh kopi. Sementara di ruang make up, Megumi yang sedang merapikan wig pun heran saat melihat bercak noda aneh di kamar ganti, sama seperti noda cepirit di rumah Kayako. Sungguh mubazir, si cantik Megumi pun harus ikut mendapat kutukan Kayako. Namun dari sini kita tahu jika noda hitam itu adalah tempat Kayako meregang nyawa setelah di KDRT suaminya. Singkat cerita, saat kondisi Masashi semakin membaik, Kyoko pun berharap Masashi bisa kembali seperti sedia kala. Terlebih bayi dalam perutnya pastinya akan membutuhkan sosok ayah yang bertanggung jawab. Namun saat Kyoko meletakkan tangan Masashi di perutnya, tiba-tiba Masashi! bagaikan anak senja terkena hipotermia, tiba-tiba saja Masashi ngegebrik parah saat menyentuh perut Kyoko. Aneh sekali. Sesaat kemudian, Sasuke yang datang ke rumah sakit memberitahukan kabar kematian Tomoka yang tewas bersama pacarnya di kosan. Dan menurut dugaan sementara, mereka mengalami overdosis akibat kebanyakan meminum irek. Tak cuman itu, Sasuke pun mengungkapkan jika semalam ia sempat mendengar teriakan Megumi di ruang rias, hingga kini Megumi hilang entah kemana. Belum lagi, semua krunya yang ikut dalam proses syuting tiba-tiba mengalami kecelakaan aneh. Dan kini, Sasuke pun mulai percaya dengan kutukan Kayako yang sering dibicarakan warga. Saat mengantar Kyoko, mereka pun heran saat melihat Megumi dengan gelagatnya yang aneh. Megumi-chan. Di tengah keadaan rumah yang poek, mereka pun berpencar mencari keberadaan Megumi. Sontak Kyoko pun panik saat melihat noda hitam sama seperti di rumah Kayako. Menyadari buku tersebut adalah buku harian Kayako, Sasuke pun merasa jika Megumi berusaha memberitahukan sesuatu.
Setibanya di studio, sambil menunjukkan arsip koran tragedi berita Kayako, Sasuke mengungkapkan jika di hari esok ia akan pergi mendatangi rumah Kayako untuk mencari cara mengakhiri kutukan tersebut. Di saat itu pula, Kyoko pun syok parah saat menyadari tuyul bedak yang membuatnya kecelakaan mobil tak lain adalah si bocil Toshio yang dinyatakan hilang sampai saat ini. Di malam harinya, saat Sasuke berusaha memotokopi buku harian Kayako, keanehan pun mulai terjadi. Sementara di rumah, ketika Kyoko tertidur, Megumi yang menjadi korban kutukan terlihat keluar dari dalam portal noda hitam. Apakah Kyoko baik-baik saja? Di keesokan harinya, Sasuke pun heran saat melihat seorang siswi ketakutan setelah melihat ke dalam rumah Kayako. Dirasa ada sesuatu, Sasuke yang kepalang tanggung langsung mengeceknya. Tanpa diduga, rupanya semalam Kyoko digondol melalui portal menuju rumah Kayako. Dan kini Sasuke pun berusaha membawa Kyoko ke rumah sakit. Singkat waktu, Kyoko pun mengalami kontraksi seakan-akan mau melahirkan, padahal usia kandungannya baru menginjak 4 bulan. Hingga setibanya di ruang operasi, dokter dan para perawat pun heran dengan kehamilan Kyoko yang di luar nurul. Bersamaan dengan proses persalinan, Masashi yang pelangap-pelongo kembali mengalami kejang-kejang. My God! Ternyata yang Kyoko lahirkan bukanlah bayi sembarangan, tapi merupakan reinkarnasi dari sosok Kayako yang ingin kembali hidup di dunia nyata. Di saat itu pula si tuyul Toshio terlihat girang saat menyambut kelahiran ibunya. Sementara itu, Masashi yang berada di atap rumah sakit tiba-tiba hilang bak digondol wewe gombel. Sesaat kemudian, Sasuke yang mengecek ruang operasi seketika syok saat melihat para perawat dan dokter telah tewas ketakutan. Astagfirullahaladzim, sungguh amit-amit jabang bayi. Sasuke pun syok parah saat melihat juri Kayako yang keluar dari rahim Kyoko. Hingga Sasuke yang bukan Uchiha ini pun tewas dikutuk suara di lancap Mek. Singkat waktu, di tengah keadaan linglung, Kyoko yang siuman bergegas mengambil bayinya yang tergeletak di bercak hitam tewasnya Sasuke, tanpa ia tahu jika bayi yang ia lahirkan adalah bayi reinkarnasi Kayako. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Ishizaki yang baru pulang latihan bola di klub Nankatsu langsung merasa ngeri saat berpapasan dengan Kyoko dan juga si bocil Kayako. My God, dasar bocil jajal. Bagaikan air susu dibalas air berak diare, Kayako bocil pun menghabisi Kyoko, sosok yang telah membesarkannya selama 5 tahun terakhir. Emang dasarnya setan gak tahu diri. Kayako yang kini bereinkarnasi langsung pergi begitu saja dan membiarkan Kyoko mati kehabisan darah.
Bagaimana? Jurig yang bangke sekali bukan? Tidak ada pembenaran untuk setan Kayako meski dirinya modar disiksa suaminya. Itu terbukti karena kini Kayako bereinkarnasi, ia pun tetap jahat dan masih tak tahu diri. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut Sekahayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Ju-on 2 2003. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.